Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya siji kalian kultum ya rada serius tapi sudah biar. Jadi manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu dalam Al-Quran mempunyai tugas dua. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya telah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah wa idqala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas yang kedua, manusia diciptakan adalah sebagai khalifah. Nah, yang pertama tugas ibadah itu kaitannya hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Nah, khalifah itu tugasnya yang mendominasi adalah hubungan manusia dengan manusia. Baik itu memimpin dirinya sendiri maupun pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam pekerjaan. Jadi tugasnya itu. Dari dua tugas ini maka Allah SWT memberi rambu-rambu. Dan kedua tugas ini bisa saling menutupi. Pada saat manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah, maka apabila diniatkan karena Allah SWT, maka tugas khalifah ini juga bernilai ibadah. Nah, pada saat tugas kita sebagai ibadah itu, maka itu juga cerminan dari kita sebagai pemimpin. Kenapa begitu? Karena semuanya saling berhubungan, dua-duanya. Tidak bisa aku tak khalifah tok, itu nggak bisa. Kemudian aku tak apa sih? Oke. Ini bilangnya apa? Oh, anak bapak sama ya? Atau atau aku tak ibadah tok, tidak bisa. Jadi dua tugas ini harus mau tidak mau harus diemban, entah laki-laki maupun entah perempuan, tidak bisa sendiri-sendiri. Sehingga dua tugas ini akan diminta pertanggungjawaban. Apakah dua tugas ini diemban, dua amanah ini diemban sebaik-baiknya di kehidupan dunia? Dua tugas ini akan diminta pertanggungjawaban. Jadi orang kok dan dua-duanya harus sukses. Sebagai pemimpin, hubungan sesama manusia juga sukses. Kemudian dalam rangka hubungan dengan Allah juga harus sukses. Sehingga di Al-Quran itu yang mengatur hubungan dengan Allah itu, ayat Al-Quran itu hanya sepertiga atau seperempat, malah mungkin tidak ada. Yang lainnya mengatur hubungan sama manusia di kehidupan dunia. Nah, makanya ada pepatah yang mengatakan jadikanlah dunia ini sebagai ladang akhirat, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban terhadap dua tugas yang diberikan kepada manusia. Kemudian Allah SWT tidak melepas pada saat kita ditugaskan sebagai pemimpin, diberi bekal. Pada saat kita diberi tugas sebagai untuk beribadah, mengabdi, diberi bekal. Jadi tidak dicol-colin, ngakarmu kalau enggak. Nah, inilah keuntungan kita sebagai umat Islam, karena dibekali. Nah, bekalnya adalah semuanya adalah apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Tinggal kita mau enggak membaca, kemudian mengkolaborasikan antara kita sebagai pemimpin dan kita sebagai pengabdi kepada Allah. Nah, teman-teman semuanya, jadi kedua ini sebagai pemimpin akan bernilai ibadah apabila syaratnya mukhlisina, ikhlas. Jangan sampai tidak ikhlas, harus ikhlas. Beribadah akan bernilai sebagai nilai ibadah, sama juga syaratnya harus ikhlas, mukhlisina. Sehingga kita
monggo nanti teman-teman semuanya saja termasuk saya itu selalu mengupgrade hati kita agar kita ikhlas. Karena dengan ikhlas itu akan membuat manusia kita itu pandai bersyukur. Kemudian dengan ikhlas itu maka kita juga akan saling tolong menolong. Sebagai pemimpin hubungan sama manusia itu syarat dengan ikhlas itu maka akan membuat kita saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi bertolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong kamu dalam hal dosa dan kesesatan. Nah ini penting. Sehingga dimanapun kita berada kita tolong menolong. Sehingga baik itu yang nampak maupun tidak nampak. Maksudnya nampak di depan teman kita yang kita tolong, ataupun pada saat kita tolong menolong itu tidak dirasakan oleh teman kita. Contohnya dalam hadis itu, iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang yang terendah, cabang yang ke-70-an itu adalah menyingkirkan penghalang di jalan. Jadi misalnya saya mau ke masjid, kemudian di jalan situ ada kerikil, kemudian kerikilnya saya singkirkan, itu termasuk cabang dari iman. Dan itu tidak diketahui orang lain. Siapa sih ngerti? Yang lewat kono apa ngerti nek mau ana kerikil bareng aku sing nyingkirke kan tidak ada yang tahu. Nah ini yang baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak itu tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Diri itu baik, takwa itu takwa. Teman-teman semuanya, jadi kedua ini sebagai pemimpin akan bernilai ibadah apabila syaratnya mukhlisina lahu, ikhlas. Jangan sampai tidak ikhlas. Harus ikhlas. Beribadah akan bernilai sebagai nilai ibadah sama juga syaratnya harus ikhlas, mukhlisina lahu. Sehingga kita monggo nanti teman-teman semuanya saja termasuk saya itu selalu mengupgrade hati kita agar kita ikhlas. Karena dengan ikhlas itu akan membuat manusia kita itu pandai bersyukur. Kemudian dengan ikhlas itu maka kita juga akan saling tolong menolong. Sebagai pemimpin hubungan sama manusia itu syarat dengan ikhlas itu maka akan membuat kita saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi bertolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong kamu dalam hal dosa dan kesesatan. Nah ini penting. Sehingga dimanapun kita berada kita tolong menolong. Sehingga baik itu yang nampak maupun tidak nampak. Maksudnya nampak di depan teman kita yang kita tolong, ataupun pada saat kita tolong menolong itu tidak dirasakan oleh teman kita. Contohnya dalam hadis itu, iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang yang terendah, cabang yang ke-70-an itu adalah menyingkirkan penghalang di jalan. Jadi misalnya saya mau ke masjid, kemudian di jalan situ ada kerikil, kemudian kerikilnya saya singkirkan, itu termasuk cabang dari iman. Dan itu tidak diketahui orang lain. Siapa sih ngerti? Yang lewat kono apa ngerti nek mau ana kerikil bareng aku sing nyingkirke kan tidak ada yang tahu. Nah ini yang baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak itu tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Diri itu baik, takwa itu takwa. Kemudian itu udah ada yang punya. Nah, itu seperti itu. Jadi baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu
kita lakukan. Salam. Sini loh mas. Sana, Mas. Itu perempuan sini loh mas. Hei. Itu. Sama juga, jangan sampai kita wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi kita dilarang untuk bertolong menolong dalam hal kesesatan dan keburukan. Nah, kesesatan itu baik yang nampak maupun tidak nampak. Contohnya sama tadi, menyingkirkan penghalang di jalan. Pada saat kita jalan mau ke masjid, kemudian kita bawa batu, kemudian taruhlah di tengah jalan. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang mau lewat juga tidak tahu siapa yang naruh penghalang batu di jalan dan uang ke dia. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah. Nah, ini juga ada perlu. Makanya salah satu cabang iman tadi itu penting. Jangan sampai kita lalaikan. Nah, kita di kehidupan kita yang bekerja di kehidupan di kesehatan itu sangat beruntung. Setiap hari kita bisa niat ikhlas kita untuk saling tolong menolong. Kita menolong datang ke sini, kita menolong sehingga kita menolong orang sehingga orang itu menjadi sehat. Kalau itu kita niatkan ikhlas, maka tidak hanya materi yang kita dapatkan, tetapi lebih dari itu. Kita akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Sehingga yang berkecimpung di dunia kesehatan itu cukup bangga. Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab, itu mengatakan bahwa ilmu itu hanya ada dua. Ilmu agama, yaitu akidah, syariah, akhlak, fikih. Kemudian yang kedua adalah ilmu dunia. Nah, ilmu dunia itu Imam Syafi'i itu hanya satu. Ilmu dunia yang ada dunia ini hanya satu. Itu ilmu apa? Ilmu kesehatan. Hanya dua. Imam Syafi'i bilang. Kenapa? Karena pentingnya kesehatan. Sehingga teman-teman semuanya, marilah kita agar dalam pekerjaan kita itu bernilai ibadah, maka kita harus mukhlis, ikhlas, mukhlisina lahu. Nah, ikhlas itu yaitu tadi, bahwa tanpa pamrih, saling menolong, walaupun nampak maupun tidak nampak, kita saling tolong menolong. Itu untuk keikhlasan kita. Jangan sampai tidak. Apalagi teman sepekerjaan, saudara, lebih sehingga teman-teman semuanya, marilah kita pupuk itu sehingga apa yang kita lakukan itu adanya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi tolong-menolong dalam kebaikan. Dan mana sih apa pasien datang ke sini kemudian kita entah itu niatnya apa, itu mesti kita akan memberi pertolongan. Cuma tinggal nyetel di hati kita. Di hati kita setel bahwa niat itu menjadi karena Allah. Kan mana dengan masang oksigen, masang infus, nyuntik, tetapi tidak disetel karena niat buat ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tidak setel untuk tolong menolong dalam hal takwa dan kebaikan. Kebaikan dan takwa. Kan mana jenengan masang infus, kesel masang infus yang didapatkan hanya dunia. Tetapi nek jenengan karo bismillah karena Allah, maka dua yang kita dapat, yaitu dunia dan akhirat. Nah, sakjane gampang. Dan itu di dunia kesehatan memang udah tinggal nyetel siti saja. Kalau orang di luar dunia kesehatan, coba pedagang mau ikhlas susah. Kenapa? Ada imbal baliknya berupa materi itu nyata. Ya toh, aku tuku obat nyamuk regane 2.000, cetok. Enggak ana di situ, itu istilahnya cash and carry. Jadi apa timbal baliknya cetok materi. Tapi yang dunia kesehatan kan tidak cetok. Dan cetok materinya. Cetoknya materi setelahnya itu. Kalaupun tercetoknya kekuasaan itu setelahnya itu. Wis menolong, delalah kok. Ya alhamdulillah pertolongan Allah kok sembuh, sehat ngono kuwi yang ora. Nek ati iki seneng banget. Nah, kesenangannya itu tinggal nyetel sithik, diklikkan sithik dengan ikhlas sehingga nilainya menjadi ibadah. Ikhlas jadi dapat pahala. Satu pekerjaan, 2 pahala. Nah, ini teman-teman kultum saya pada sore hari ini, monggo nanti kita berikan. Jadi resepnya gampang dan ikhlas. Tak kayak caranya mumpung sana. Jadi pekerjaan kita biar ikhlas itu caranya bisa dilatih. Pada saat kita keluar dari rumah masing-masing, itu sunnahnya keluar itu kita pakai kaki kanan. Mulai saja pakai kaki kanan, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata
ini pun sebenarnya berefek pada rumah kita. Rumah yang apabila ditinggal pergi baca itu, kemudian apabila masuk baca itu dengan mengucapkan salam, maka setan, jin jahat yang ada di dalam rumah itu lari terbirit-birit. Jadi dengan keluar bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, jin sing mburi mlayu kabeh. Pada saat jenengan mulai kerja, ke pojok, tekan rumah, tak. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, masukkan kaki kanan dulu. Setan jin sing jahat sing di rumah mlayu. Rasanya menolong kita, tetapi itu juga melatih kita untuk ikhlas. Sehingga pada saat berangkat itu jenengan memang memohon kekuatan dari Allah untuk bekerja. Sama dengan tekan klinik, dengan tempat pekerjaan juga sama begitu. Pada saat masuk, biasakan dengan mengucapkan salam. Kaki kanan dulu, baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata billah, assalamualaikum. Engko jin setan sing jahat ning jero klinik iki mlayu ae. Jadi ora ono istilah wong turu wedi ngono. Wedi enek hantune ya, ngene mlayu akeh. Nah itu sama, pulang juga gitu dari klinik gitu. Pertama itu syarat yang pertama. Ya, itu satu mudah. Kemudian yang kedua, ucapkan salam apabila bertemu dengan teman pekerjaan misalnya. Ya wis biasa ajane ketemu karo Mbak Mona, karo Dian ketemu neng klinik ngono biasa. Nah, pada saat ketemu yang pertama itu datang itu biasakan ucapkan salam. Kenapa? Karena pada saat seseorang itu berjumpa, kemudian dia mengucapkan salam, kemudian dia mengucapkan salam, maka keberkahan dari Allah akan datang sampai dia akan berpisah. Sehingga nek jaga wong loro bareng ning jero klinik kok sik dhewe mengucapkan salam jam itu misalnya, selama dia berkumpul di situ sampai jam 2 siang akan diberi keberkahan sampai pulangnya mengucapkan salam. Coba. Nah ini sakjane iki mongano ta. Wong apa kuwi jenenge? Wong melatih kebiasaan ngeklike yang dhisike karena dunia menjadi akhir. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Moga-moga bermanfaat. Monggo sithik-sithik kita benahi kita upgrade hati kita upgrade lisan kita menjadi yang baik, kemudian kita upgrade langkah kita menjadi tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buka.